Ya saudara, Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan masih bersama saya di sini Nitya dan juga narasumber kita ada Kak Dewa Yudiah, ya seorang psikolog klinis anak. Kita masih akan membahas soal hak anak di tengah pandemi COVID-19. Wah Kak Dia, kita udah masuk segmen 3 ya. Tadi kita sudah membahas 3 hak anak sebelumnya dan ada satu lagi yang ternyata juga berhubungan dengan hak-hak sebelumnya, itu adalah hak anak untuk berpartisipasi gitu Kak ya. Itu seperti apa Kak kalau hak anak untuk berpartisipasi? Oke, hak anak untuk berpartisipasi itu kurang lebih anak ini punya kesempatan untuk menyampaikan apa yang diinginkan atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tertentu, termasuk juga hak anak untuk menentukan nih sebenarnya kira-kira kebijakan-kebijakan yang dilakukan baik di sekolah, di rumah maupun secara dalam ranah yang lebih besar, itu juga melibatkan dia, melibatkan anak ini sendiri. Misalnya keputusan dalam saat ini pandemi COVID, bagaimana kemudian apakah keputusan dilakukan oleh pemerintah itu sudah mencakup belum kebutuhan anak, atau mencakup belum terkait dengan perkembangan anak kayak seperti itu. Jadi partisipasi dia dalam berbagai hal. Salah satunya juga tadi yang sudah kita bahas, kalau anak-anak dalam 1 minggu ada 7 hari gitu ya, terus orang tuanya kemudian ingin anaknya les musik atau les akademik dan sebagainya, berarti anak juga punya hak untuk berkata tidak gitu, mungkin kurang lebih ya Kak ya. Atau dia mempunyai pilihan lain gitu. Oke, dalam ranah itu memang anak-anak punya kesempatan untuk menyampaikan apa yang dia inginkan dan menentukan apa yang dia inginkan sesuai dengan usia dia. Tentu ya kita menyesuaikan dengan usia dia. Misalnya untuk anak-anak yang misalnya udah di tingkat sekolah menengah atas, mau ambil jurusan apa, mau les apa, mau jadi apa, nah itu dia sudah punya pilihan. Jadi tidak lagi sekedar mengikuti keinginan orang tua atau dipaksa untuk melakukan A, B, C seperti itu. Jadi dia punya hak. Tapi beberapa orang tua mungkin berpikir, anak belum bisa nih mengambil keputusan. Nah itu gimana dong Kak? Itu mungkin kenapa disampaikan tadi, kita harus memperhatikan usia anak. Misalnya, anak ini di usia sekolah dasar, apakah dia punya hak untuk, kamu mau sekolah apa enggak? Bukan seperti itu. Anak harus sekolah. Tapi misalnya ketika kegiatan lain yang menyertai, misalnya les dan lain sebagainya, anak punya hak untuk ditanya, misalnya apakah dia suka melakukan les ini, atau dia suka nggak setelah kegiatan ini ada kegiatan lain, merasa kelelahan nggak? Kita harus memperhatikan anak, balik lagi ke kondisi anak itu sendiri. Seperti itu. Tentunya dalam mengembangkan bakatnya dia juga harus sesuaikan dengan usia. Itu yang paling penting ya Kak ya. Termasuk juga tadi menyediakan hak berpartisipasi ya tergantung usia anak, disesuaikan dengan usia anak. Misalkan nih ketika anaknya masih TK atau di bawah TK ya memang orang tua juga berpartisipasi besar dalam memilih beberapa hal yang untuk dilakukan anak, kegiatan anak. Misalkan anak-anak sudah melakukan di pertengahan juga orang tua berarti perlu ya, Dik, gimana selama ini? Itu penting juga untuk bertanya seperti itu. Ya, penting sekali. Dan misalnya ada yang menyampaikan, dia kan masih TK, belum perlu lah untuk ditanyain. Nah, banyak berpikir begitu. Padahal sebenarnya ketika dia misalnya masih TK, umur 2-3 tahun pun ketika kita sudah bisa berkomunikasi, bisa ditanya, adik mau pakai baju yang ini apa yang ini? Oh iya benar. Adik mau pakai sepatu apa sandal hari ini? Kita mau berenang atau lari? Ya, itu hal-hal yang anak sudah bisa menentukan pilihan. Dan ketika kita mengajari anak itu punya pilihan, nanti ketika dewasa, anak terbiasa mengambil keputusan dan mengambil konsekuensi atas keputusan yang diambil. Berarti sejak dini sudah harus diterapkan itu. Dan orang tua juga harus aktif bertanya supaya nanti mungkin ke depannya juga dia lebih terbuka dengan keputusannya. Karena itu kan melatih komunikasi kita kepada anak sebenarnya. Berarti memang kuncinya komunikasi ya. Kalau misalkan ada yang bilang susah ngomong sama anak-anak, bisa jadi komunikasinya yang kurang baik dengan anak. Jadi itu memang harus diperhatikan. Tujuannya ya satu adalah untuk bisa memenuhi hak-hak anak itu tadi. Tapi Kak ya saat ini juga kita itu tadi kita sudah banyak bicara tentang anak yang tinggal dengan orang tua gitu. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang mungkin kurang beruntung tidak tinggal dengan orang tua Kak dalam pemenuhan itu? Makanya kita mungkin di segmen awal sudah menyampaikan bahwa hak anak ini tidak hanya dipenuhi oleh orang tua, tapi juga masyarakat dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama untuk memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan dan hak anak. Untuk anak-anak yang tidak tinggal dengan orang tua atau anak-anak yang berada di jalan, itu pemenuhan haknya tentu harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Itu kenapa mungkin salah satu undang-undang dan pasal menyampaikan bahwa anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu adalah salah satu bentuk pemenuhan hak anak. Atau misalnya pada lingkup yang lebih kecil, ketika anak-anak ini misalnya tinggal bersama dengan nenek kakek, atau tante dan om, atau tinggal di misalnya panti asuhan dan lain sebagainya, hak-hak anaknya tetap tidak berubah. Anak-anak tetap punya hak yang sama dimanapun dia berada.
apakah pemberian hak itu misalkan dengan orang tua yang memberikan dengan saudara mungkin atau kakek nenek itu berbeda yang dirasakan dengan anak, Kak? Kalau terkait dengan apa yang dirasakan anak tentu akan sangat personal ke anak itu sendiri. Tapi kebutuhan yang dasar dan umum itu tetap sama, tetap harus dipenuhi sesuai dengan pemenuhan kebutuhan 4 kebutuhan dasar itu tadi. Tapi memang tergantung juga seberapa dekat dengan figur itu seberapa juga baik. Karena mungkin kita sering menyampaikan apakah mungkin hak-hak anak ini hanya baik atau hanya optimal ketika dilakukan oleh orang tua. Belum tentu semua orang harus melakukan itu. Misalnya pelanggaran terhadap anak kan bukan hanya dilakukan oleh orang tua, orang-orang terdekat juga bisa melakukan itu. Betul. Misalnya juga kalau misalnya disampaikan apakah misalnya masyarakat tidak punya peran, masyarakat tentu punya peran. Kenapa? Karena ketika misalnya masyarakat melihat terjadi pelanggaran hak anak, tapi misalnya masyarakat tidak mengambil tindakan, itu kan sebuah bentuk pelanggaran juga. Iya, benar. Ketika dia melihat ada sebuah pelanggaran, tapi tidak melakukan apa-apa, itu kan bentuk pengabaian, neglect. Nah, itu kan bagian dari melanggar hak anak gitu. Anak juga, padahal dia sedang tidak menjadi orang tua, atau posisinya pada saat itu sedang dengan tidak anaknya gitu. Benar juga, berarti memang semuanya harus penting tahu gitu ya dengan hak-hak anak itu, dan semua anak ternyata memang harus begitu mendapatkan haknya ya, kecil maupun sampai dengan usia 18 itu. Nah, Kak, saat ini kan juga protokol kesehatan kita gencar gitu ya, kayak kita harus sosialisasikan kepada semua lini masyarakat termasuk juga anak-anak. Nah, kalau orang tua sendiri dalam memberikan atau mensosialisasikan protokol kesehatan ke anak itu kan mungkin agak sedikit ada tantangan karena anak-anak pertanyaannya banyak gitu ya. Tapi itu juga salah satu yang bisa mendukung pemberian hak kepada anak ya, Kak ya. Terkait dengan perlindungannya dia secara kesehatan gitu ya. Memang itu sangat penting sekali, dan yang harus disadari orang tua adalah bahwa anak-anak tentu memiliki pemahaman yang berbeda dengan kita sebagai orang dewasa. Kondisi yang tiba-tiba berubah ini tentu juga tidak mudah baik bagi kita maupun bagi anak. Sehingga mungkin pemberian pemahaman sudah akan berulang-ulang, pembiasaan penggunaan masker, kemudian protokol kesehatan cuci tangan dan lain sebagainya juga harus dilakukan secara kontinu terus-menerus. Karena kan pemahaman berbeda. Kita paham bahwa kita harus cuci tangan karena faktor kesehatan. Kalau anak perlu proses pembiasaan. Sehingga ketika misalnya orang tua yang dekat dengan anak atau bisa berada hampir 24 jam bersama anak, ya itu yang punya peran penting untuk mensosialisasikan ini sehingga anak-anak terlindungi. Seperti itu. Selain memang kita mendukung program pemerintah juga, ternyata bagian dari pemenuhan hak anak gitu. Pemenuhan hak anak itu berarti pemenuhan yang memperoleh perlindungan itu ya, Kak ya, karena dia harus dilindungi dari COVID-19 juga saat ini. Dan memang itu harus mau tidak mau kita terapkan, dan kita harus komunikasi terus ke anaknya, Kak ya. Nah, saat ini juga memang kita di masa pandemi dengan sebelum pandemi kan tentunya pola asuh juga harus disesuaikan ya, Kak ya, dengan pandemi COVID-19 ini. Apakah pola asuh pada saat COVID-19 ini akan sangat berbeda dengan sebelum COVID-19, Kak? Atau ada beberapa hal yang harus diperhatikan? Misalkan kondisi psikisnya yang lebih kita konsentrasi dibandingkan dengan fisik, atau sebenarnya sama saja kalau untuk pola asuh? Kalau kita bicara terkait dengan pola asuh, sebenarnya kalau kita bilang tipe-tipe pola asuh yang kita tekankan baik sebelum dan setelah pandemi terjadi sebenarnya memang sama saja. Akan tetapi tantangan yang berbeda nih, Nitya. Saat ini orang tua melakukan pengasuhan 24 jam dengan peran yang juga tidak sedikit. Tidak satu. Perannya jadi peran ganda. Harus bekerja, kemudian juga punya peran untuk melakukan pengasuhan. Ini kan stressful terhadap orang tua ya. Dan kemudian anak-anak juga ketika harus berada dalam satu lingkungan yang sama terus-menerus tentu muncul kebosanan, perilaku-perilaku yang biasanya dilakukan di sekolah dimunculkan di rumah. Jadi lebih rewel. Iya, benar. Gitu. Itu muncul sehingga tantangan jadi lebih banyak. Akan tetapi apakah pengasuhan kemudian penekanan yang berbeda? Menurut saya sih tetap sama, akan tetapi mungkin saat ini kita perlu memperhatikan kesehatan mental anak. Lebih optimal karena balik lagi kondisi stres dan perubahan ini rentan sekali membuat anak menjadi stres. Iya, karena sekarang maksudnya anak-anak dulu itu kan dia tidak paham benar-benar karena ada virus di luar sana begitu. Kenapa aku harus di rumah aja? Nggak bisa ketemu teman-teman. Kenapa sekolah dari rumah? Ternyata itu juga harus pelan-pelan kita bisa komunikasikan ke anak gitu ya, sehingga pola asuhnya juga kita bisa sesuaikan dengan tantangan yang ada saat ini. Kita lebih fokus dengan kesehatan mental itu, Kak. Salah satunya
adalah cara kita untuk membangun mungkin resiliensi ke anak ketahanan juga anak ya? terhadap Ketahanan kondisi, anak iya juga. benar-benar. Jadi ketahanan anak terhadap perubahan kondisi seperti ini seperti apa, kemudian copingnya seperti apa. Seperti tadi misalnya, oh saat ini kita mengalami kondisi pandemi, kemudian anak-anak harus berada di rumah. Terjadi banyak sekali proses adaptasi di sini ya. Anak-anak harus ada di rumah, kemudian melakukan aktivitas di rumah. Itu kemudian anak-anak juga diajarkan kenapa harus terjadi seperti itu. Kemudian juga ketika dia belajar lewat penggunaan banyak gadget seperti itu seperti apa gitu. Jadi memang proses ini mungkin membuat anak menjadi lebih resilient terhadap perubahan-perubahan. Tapi hal tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang dewasa memberikan pemahaman terhadap anak dan membantu anak melewati proses ini. Ya, jadi mungkin orang tua berpikir bahwa ini berat sekali nih bagi orang tua karena faktor misalnya ekonomi dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa anak-anak juga mengalami kesulitan yang sama seperti itu. Iya, jadi tidak harus bersama-sama gitu ya. Karena kan dalam kita bilang lingkup terdasar dulu keluarga ya, memang orang tua dan anak memang harus bersinergi satu sama lain. Benar. Orang tua juga membantu perkembangan anak meskipun di rumah saja dan memaklumi mungkin konflik-konflik yang ada di rumah. Berarti itu adalah hal yang wajar ya. Konflik-konflik itu kita harus bisa lebih menerima gitu, jangan stres gitu ya Kak ya ketika anak rewel itu berarti hal yang biasa ya Kak? Stres itu hal yang wajar, tapi kemudian bagaimana kita mengatasi stres tersebut? Apa cara yang kita lakukan untuk mengatasi stres? Itu yang penting. Kita akan bahas di segmen selanjutnya ya Kak ya, karena memang situasi pandemi ini penuh dengan stres, tapi kita juga harus memperhatikan hak anak. Kita akan bahas setelah yang satu ini Kak. Saudara, kita akan masih membahas mengenai hak-hak anak di tengah pandemi COVID-19, tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.